Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Khairunisa dengan NPM 2022001002. Saya dari kelas non-reguler dengan program studi S1 Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai tugas teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya di sini akan menjelaskan mengenai singkat apa itu dasar dari teknologi informasi. Baiklah, sebelum kita mempelajari apa itu teknologi informasi lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, manfaat, tujuan yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengertian dari teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Menurut Wikipedia, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Selanjutnya, mengenai contoh dari teknologi informasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berupa komputer pribadi, contoh lain dari teknologi informasi seperti telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, peranti genggam modern, misalnya ponsel, dan masih banyak lagi contoh teknologi informasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mengetahui pengertian dari teknologi informasi, apa sih tujuan dari teknologi informasi itu sendiri? Tujuan dibentuknya adanya teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja suatu pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa acuan dibuatnya teknologi informasi itu sendiri adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan adanya teknologi informasi. Dengan kata lain, dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Efisien dalam segi apa? Yaitu efisien dalam segi waktu. Untuk itu, teknologi informasi diciptakan. Selanjutnya, mengenai komponen teknologi informasi. Yang pertama yaitu hardware, perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak. Yang ketiga brainware, kecerdasan yang ada pada manusia atau pengguna teknologi informasi itu sendiri. Yang terakhir yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi teknologi informasi. Kita juga harus tahu apa fungsi-fungsi dari teknologi informasi yang kita pelajari. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap atau capture dapat digunakan untuk menyusun catatan terperinci dari berbagai catatan-catatan yang ada. Contoh dari fitur ini adalah terima input atau output. Yang kedua, mengelola atau processing dapat digunakan untuk memproses input data yang diterima, kemudian dikonversi menjadi informasi yang baru. Contoh dari fitur ini yaitu konversi, analisis, perhitungan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menghasilkan atau generating. Menghasilkan informasi yang bermanfaat, yaitu fitur yang digunakan adalah grafik, tabel, dan lain-lain. Yang keempat, ada penyimpanan, storage. Dapat digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat digunakan untuk tujuan lain, yaitu contoh dari fitur ini digunakan pada data yang disimpan dalam hard disk atau CD. Yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval. Dapat digunakan untuk menentukan dengan melacak informasi yang telah disimpan. Contoh dari penggunaan fitur ini yaitu pelanggan yang misalnya belum melakukan pembayaran dapat dicari dan dilacak sesuai informasi yang telah ada. Yang keenam yaitu transmisi atau transmission. Fitur ini dapat digunakan untuk mengirimi data
dari suatu lokasi ke lokasi lain, yang misalnya mengirim data penjualan dari suatu tempat ke tempat lain yang berbeda daerah atau berbeda wilayah, dan sebagainya. Selain fungsi, kita juga harus mengetahui apa sih manfaat dari mempelajari teknologi informasi. Yang pertama, dari pendidikan. Untuk pendidikan, dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, khususnya komputer, yang menjadikan siswa lebih efektif dalam belajar komputer ini adalah sarana yang memfasilitasi kreativitas siswa pada saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam industri dan manufaktur. Teknologi informasi ini dapat membantu mendesain produk yang akan dikirim sesuatu industri yang dapat mengontrol mesin produksi dengan akurat dan baik. Yang ketiga, dari bisnis dan bank. Teknologi informasi ini dapat membantu dalam transaksi, menyimpan file lebih aman, serta sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat, yaitu militer. Dengan teknologi informasi ini, teknologi yang canggih ini dapat digunakan untuk menavigasi kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Yang kelima, sebagai sarana hiburan dan permainan. Teknologi informasi ini digunakan untuk pembuatan animasi, iklan, grafik, dan audiovisual untuk menjadikan segala lebih baik dan lebih menarik. Yang keenam yaitu domain kriminal. Teknologi informasi ini digunakan untuk penyelesaian masalah terhadap pihak berwenang yang dapat mengidentifikasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi ini digunakan untuk pelajari struktur tanah, angin, dan cuaca yang dapat digunakan juga untuk menghitung. Yang delapan yaitu kedokteran. Teknologi informasi ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan mengambil gambar dari seluruh organ dalam tubuh manusia dengan menggunakan alat dan komputer tertentu. Yang terakhir, dari pemerintah. Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk penerapan pemerintah dalam memberikan informasi ke publik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan publik. Baiklah, mungkin itu tadi beberapa penjelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, manfaat dari mempelajari teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.